Oke, kita semua pakai internet setiap hari kan? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, gimana caranya benda ajaib ini bisa sampai ke rumah kita? Yuk, kita bongkar bareng-bareng misterinya. Coba deh bayangin, kalian lagi kirim pesan ke teman di luar kota, atau bahkan di benua lain. Kalian tekan kirim dan, wus, dalam sekejap pesan itu sampai. Rasanya kayak sulap ya kan? Padahal nggak ada kabel yang kelihatan nyambungin kalian berdua. Jadi, gimana ini semua bekerja? Ya, persepsi kita kan gitu. Internet itu seolah-olah kayak udara aja. Ada di mana-mana, kita tinggal nyalain wifi, langsung connect. Tapi, gimana kalau saya kasih tahu kalau kenyataannya itu jauh lebih fisik dan jujur jauh lebih keren dari yang kita bayangin? Nah, banyak orang punya teori soal ini. Tapi sebelum kita bahas jawaban sebenarnya, mari kita patahkan dulu mitos yang paling populer. Kalau ditanya, kebanyakan orang pasti jawabnya lewat satelit kan? Sinyal dari luar angkasa, dipancarin ke bumi, langsung ke HP kita. Kedengarannya sih logis banget. Tapi ternyata itu bukan jawaban utamanya. Jawaban sebenarnya justru tersembunyi di tempat yang sama sekali nggak kita duga. Di bawah laut. Nah, lihat perbandingan ini. Mitosnya, internet datang dari angkasa. Faktanya, sebagian besar, bahkan hampir semua lalu lintas internet dunia, itu datangnya dari laut. Iya, kalian nggak salah dengar. Bukan lewat satelit, tapi lewat jaringan kabel fisik raksasa yang membentang di dasar samudra. Selamat datang di jalan tol supernya internet. Ini dia tulang punggung yang sesungguhnya. Sebuah jaringan infrastruktur masif yang tersembunyi dari pandangan kita semua, di dasar lautan. Coba bayangkan ini, ada kabel-kabel fiber optik super tebal, membentang ribuan kilometer di dasar laut yang gelap, menghubungkan satu benua dengan benua lainnya. Dari Asia ke Amerika, dari Eropa ke Afrika. Inilah urat nadi fisik yang menghidupi seluruh dunia digital kita. Artinya apa? Artinya setiap kalian streaming film, video call sama keluarga di luar negeri, atau bahkan cuma kirim stiker WhatsApp, data kalian itu lagi lari super kencang melintasi samudra lewat kabel-kabel ini. Gila kan? Oke, jadi datanya sudah berhasil menyeberangi samudra, tapi perjalanannya belum selesai loh. Sekarang, mari kita telusuri bagaimana data itu akhirnya bisa sampai ke rumah kita. Oke, kabel raksasanya udah sampai di daratan. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya data dari pantai bisa sampai ke ruang tamu kita? Kan nggak mungkin ada kabel segede itu langsung dicolok ke rumah kan? Yuk kita ikuti jejaknya. Jadi, dari dasar laut, ujung kabel ini akan mendarat di sebuah fasilitas yang namanya stasiun pendaratan. Anggap aja ini semacam pelabuhan atau gerbang tol utama, tempat semua data internet dari luar negeri masuk ke sebuah negara. Dari stasiun pendaratan ini, data kemudian diteruskan ke para penyedia layanan internet alias ISP langganan kita. Nah, ISP inilah yang kemudian menyebarkan koneksi itu lewat jaringan kabel fiber optik yang ukurannya lebih kecil. Kabel-kabel inilah yang sering kita lihat di tiang-tiang listrik atau di bawah tanah. Sampai akhirnya ada satu kabel spesifik yang ditarik masuk ke rumah kita. Dan akhirnya, kita sampai di pemberhentian terakhir. Perangkat yang paling akrab dengan kita semua dalam perjalanan internet ini. Yap, inilah dia ujung dari semua perjalanan kabel itu. Kota kecil dengan lampu kedap-kedip yang biasanya kita taruh di pojok ruangan. Modem atau router kita. Disinilah keajaiban akhirnya terjadi. Router ini tugasnya simpel tapi krusial. Dia jadi penerjemah. Dia mengubah sinyal cahaya super cepat dari kabel fisik menjadi gelombang radio tak terlihat yang kita kenal sebagai Wi-Fi. Dari sinilah semua gadget kita bisa terhubung ke internet tanpa perlu kabel. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan lengkapnya, begini, pesan dari HP kalian dikirim ke router lewat Wi-Fi. Dari router, lewat kabel ke jaringan kota, lalu melesat lewat kabel bawah laut menyeberangi samudra sampai ke server di negara tujuan. Terus, semua proses itu diulang lagi secara terbalik, supaya sampai ke HP teman kalian. Kompleks banget. Dan bagian yang paling gilanya, seluruh perjalanan fisik yang super rumit ini, melintasi benua dan samudra, semuanya terjadi dalam waktu kurang dari satu kedipan mata. Cukup satu klik dari kalian, dan seluruh orkestra infrastruktur global ini langsung beraksi. Oke, setelah kita paham soal infrastruktur fisiknya, sekarang muncul pertanyaan yang lebih filosofis. Siapa sebenarnya yang punya dan mengendalikan semua ini? Cara paling gampang untuk memahaminya adalah dengan membayangkan internet sebagai sebuah kota global raksasa. Ada jutaan jalan dan tersimpangan. Kalau satu jalan macet atau ditutup, data kalian bisa dengan cerdas mencari rute lain. Inilah yang bikin internet itu tangguh banget.
Dan ini adalah salah satu sifat paling mendasar dari internet. Nggak ada satu komputer pusat, nggak ada satu perusahaan yang jadi bos, dan nggak ada tombol off untuk seluruh dunia. Internet itu sifatnya terdesentralisasi. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Kalau internet itu jaringan fisik raksasa, tapi nggak ada satupun pemilik tunggal, lalu siapa dong yang bikin aturan main di kota global ini? Siapa yang sesungguhnya memegang kendali atas arteri informasi dunia? Jawabannya rumit dan mungkin akan mengejutkan Anda. Tapi itu adalah cerita untuk lain waktu.